Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita akan memulai persekutuan doa dalam rangka masa Pentakosta. Dan kita akan masuk di dalam PD yang pertama. Untuk itu mari kita mengadakan saat teduh sejenak. Cukup, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 225 bait 1 sampai 4. Berkereta awan putih. Mari kita buka di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa dalam Tuhan Yesus, kami saat ini mempersiapkan diri Tuhan untuk mengikuti persekutuan doa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin persekutuan doa ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bacaan Alkitab pada malam hari ini dari Wahyu 22 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk renungan malam hari ini berjudul Hanya Beda Cara. Hanya beda cara. Gereja adalah persekutuan yang esa dari orang-orang beriman kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang diundang dan dipanggil Allah untuk berperan serta ke dalam misinya. Misi Allah yaitu karya Allah dalam penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan di dunia. Renungan pada malam hari ini berjudul Hanya Beda Cara. Gereja adalah persekutuan yang esa dari orang-orang beriman kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang diundang dan dipanggil Allah untuk berperan serta ke dalam misinya. Misi Allah, yaitu karya Allah dalam penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan di dunia. Dunia di mana gereja hadir dan berperan serta ke dalam misi Allah, merupakan dunia yang selalu berubah dan berkembang. Oleh karena itu, kehadiran dan karya gereja bersifat terbuka, kritis, dinamis, dan kreatif sesuai dengan tempat dan waktunya. Salah satu perubahan yang dialami oleh dunia karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta pandemi COVID-19, yaitu semakin banyak kegiatan manusia yang dilakukan secara online. Hal itu juga merambah dalam kegiatan gerejawi. Kebaktian online itu juga, kebaktian online, persekutuan doa online, pembahasan Alkitab online, pembinaan online, perkunjungan online, konseling pastoral juga online, dan rapat-rapat juga online telah menjadi kebiasaan gereja di masa pandemi COVID-19. Ketika situasi dan kondisi pandemi mulai membaik, gereja menyelenggarakan kebaktian secara onsite dan hybrid. Namun menyelenggarakan kebaktian secara namun antusias warga gereja untuk hadir di dalam gedung gereja ternyata menurun. Sebagian warga gereja lebih menikmati dan merasa nyaman untuk mengikuti kegiatan gerejawi secara online. Marilah kita melakukan evaluasi diri sebagai gereja dengan memperhatikan kitab Wahyu 22 ayat 6 sampai 9. Pada bagian akhir penglihatan yang dialami oleh Yohanes, ia bersujud di depan kaki malaikat
untuk menyembahnya. Namun malaikat itu mencegahnya, karena hanya Allah yang layak disembah. Malaikat hanyalah hamba Allah, seperti Yohanes, orang-orang Kristen, dan para nabi. Pengalaman Yohanes membantu kita untuk menyadari tentang hal utama di dalam kehidupan ini, yaitu menyembah Allah. Kebaktian yang dilakukan secara on-site mempunyai kekuatan dan kelemahan. Kebaktian secara online juga mempunyai kekuatan dan kelemahan. Kebaktian yang diselenggarakan secara hybrid pun mempunyai kekuatan dan kelemahan. Teknologi hanyalah alat untuk sarana. On-site, online, dan hybrid merupakan cara. Namun, apapun cara kebaktian yang dipilih oleh warga gereja, di dalam kemajuan teknologi sehebat apapun, prinsip utama yang perlu dipegang yaitu sembahlah Allah dengan sepenuh hati. Marilah kita menyembah Allah kapanpun, dimanapun kita berada, dan apapun yang terjadi. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 92 bait 1 dan 3 di atas bukit yang sepi. Bapak Ibu yang terkasih, malam ini kita akan membawakan dua persekutuan doa, dua materi, dan kita masuk dalam persekutuan doa yang kedua. Sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 55 bait 1 dan 3. Ya sumber kasih, Roh Kudus.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk renungan pada PD yang kedua berjudul Muliakanlah Allah. Saru atau tabu, itulah kecenderungan masyarakat Indonesia terkait dengan pembicaraan tentang seks. Salah satu fakta yang memprihatinkan pada saat ini, yaitu tindak kekerasan seksual juga terjadi di dalam keluarga dan lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya adalah lembaga pendidikan berbasis agama. Itulah yang sudah terungkap, dan tentu masih ada tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang belum terungkap ke permukaan. Di dalam situasi dan kondisi yang demikian, marilah kita melakukan evaluasi diri sebagai gereja dan juga sebagai pribadi dengan memperhatikan bacaan kita dari Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Injil Yohanes mengajak para pembacanya untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Injil Yohanes diawali dengan sebuah prolog yang mengungkapkan bahwa Yesus adalah Firman yang menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita bisa juga dimaknai berkemah di antara kita. Gambaran yang diberikan oleh Injil Yohanes yaitu kita berada dalam perjalanan di padang gurun. Ketika malam, kita mendirikan tenda. Dan lihatlah bahwa Allah berkemah di antara kita untuk memberikan terang. Salah satu fungsi terang yaitu menyatakan kebenaran. Yang benar akan nampak nyata kebenarannya, dan yang salah nampak nyata kesalahannya. Oleh karena itu, hiduplah sebagai anak-anak Allah yang menyatakan kebenaran. Marilah kita berpikir yang benar, yaitu memuliakan Allah melalui pikiran kita. Berhentilah merancang kejahatan, termasuk merencanakan kekerasan terhadap sesama. Yang kedua, berkatalah yang benar, yaitu memuliakan Allah melalui perkataan kita. Dan berhentilah melakukan kekerasan verbal kepada sesama. Yang ketiga, bertindaklah yang benar, yaitu memuliakan Allah melalui tindakan kita. Janganlah melakukan kekerasan secara psikis, mendiamkan, mengabaikan anggota keluarga, dan juga kepada sesama, termasuk kekerasan seksual. Dan yang keempat adalah bekerjalah yang benar, yaitu memuliakan Allah melalui setiap pekerjaan yang kita kerjakan. Hiduplah yang benar dengan berpikir yang benar, berkata yang benar, bertindak yang benar, dan bekerja yang benar. Dengan melakukan 4 hal ini, kita memuliakan Allah melalui kehidupan kita. Karena Allah telah berkenan masuk ke dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita memuliakan Tuhan melalui PKJ 219 bait 1 dan 3. Di saat ini ku angkat tembang.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk saat malam ini kami boleh mengadakan persekutuan doa walaupun secara online. Terima kasih Roh Kudus-Mu telah memimpin kami, menolong kami, untuk kami boleh menyediakan waktu khusus untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan saat ini kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk menolong kami, supaya kami dapat setia memuliakan Allah di dalam kehidupan kami. Dan juga kami boleh setia menyembah Allah sebagai satu-satunya Allah yang patut kami sembah. Biarlah Bapa, kehidupan kami senantiasa menampakkan sebagai anak-anak terang. Kami hanya setia kepadamu, menyembah kepadamu Tuhan. Dan Engkau juga memampukan kami untuk kehidupan kami memancarkan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Mulai dari pikiran kami, perkataan kami, tindakan kami, dan juga pekerjaan kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan demikian Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 365, bait 1 dan 3. Tuhan ambil hidupku.